Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kekongruenan, teorema sisa Cina, dan teorema Fermat. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Fariyatul Ain, Nadifa Walfasoliha, dan Farhatul Lailiyah. Sebelum masuk ke materi kekongruenan, kita harus memahami modulo. Modulo adalah sisa hasil bagi. Contohnya ketika ada 215 dibagi dengan 13. Bisa kita tulis 215 sama dengan 13 dikali 6 ditambah 7. Yang artinya 215 itu dibagi dengan 13, sisanya adalah 7. Jadi, dapat ditulis dalam bentuk modulonya yaitu 215 modulo 13 sama dengan 7. Jadi yang angka pertama itu yang 215 itu sebagai angka yang ingin dibagi, 13-nya itu adalah sebagai pembagi, dan 7-nya adalah sebagai sisa. Contoh selanjutnya adalah 18 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 3, yang artinya 18 ketika dibagi 5 itu sisanya adalah 3. Dapat ditulis dalam bentuk modulo yaitu 18 modulo 5 sama dengan 3. Begitupun 23 sama dengan 7 dikali 3 ditambah 2. Artinya 23 dibagi 7 mempunyai sisa 2. Dapat ditulis dalam modulo 23 modulo 7 sama dengan 2. Kita akan masuk ke definisi kekongruenan. Jika A kongruen B modulo M, jika dan hanya jika A dikurangi B sama dengan M dikali K, untuk K adalah bilangan bulat, atau bisa dikatakan M habis membagi A dikurangi B. Di sini ada 37 modulo 5 sama dengan 2 dan 12 modulo 5 sama dengan 2. 37 dan 12 ini ketika dibagi dengan 5 sama-sama memiliki sisa 2. Itu artinya 5 harus habis membagi 37 dikurangi 12 agar bisa dikatakan kongruen. Kita buktikan dengan cara 37 dikurangi 12 itu kan 25. 5 itu habis membagi 25. Itu artinya 37 itu kongruen dengan 12 dalam modulo 5. Karena M-nya itu habis membagi A dikurangi R. Contoh yang lain. Ketika ada 23, kongruen 2 modulo 7 dikatakan benar. Mengapa? Karena 23 dibagi 7 itu sisanya 2. Maka ini dikatakan benar. Ada contoh yang kedua, 16 kongruen 9 modulo 8 dikatakan salah. Mengapa? Karena 16 dibagi 8 itu tidak mempunyai sisa, sedangkan di sini ada sisanya 9, maka ini bukan kongruen. Ada contoh lagi. Berapakah sisa 23 dibagi dengan 7? Kita memiliki 3 model kongruensi. Yang pertama itu adalah 23 kongruen 2 modulo 7. Yang kedua 23 kongruen 9 modulo 7. Yang ketiga itu adalah 23 kongruen negatif 5 modulo 7.
Ini semuanya bisa dikatakan kongruen. Karena 23 dibagi dengan 7 itu kan sisanya 2. Artinya 7 itu habis membagi 23 dikurangi 2. 7 habis membagi 21. Begitupun dengan yang kedua. 23 dikurangi 9 itu kan 14. 7 habis membagi 14. Yang ketiga itu kan 23 dikurangi negatif 5 itu kan 28. 7 habis membagi 28. Artinya ketiganya ini adalah kongruen. Tetapi memiliki syarat, kongruen itu harus hasil baginya yang 2, 9, dan negatif 5 ini dinamakan hasil bagi. Harus lebih kecil dari pembaginya. Pembaginya itu adalah modulonya. 7 ini adalah pembaginya. Hasil baginya harus lebih kecil dari pembagi dan tidak boleh negatif. Kita lihat, 2 ini kan lebih kecil dari 7. Hasil baginya lebih kecil dari pembaginya. Berarti yang pertama ini benar. Yang kedua, 9 ini kan lebih besar dari 7. Berarti yang ini tidak kongruen. Yang ketiga ini kan negatif 5 lebih kecil dari 7, tetapi ini negatif, berarti tidak juga. Sebenarnya ini kongruen, tetapi yang lebih tepat itu yang pertama. Dapat disimpulkan dari ketiga konsep kongruensi tersebut yang benar adalah 23 kongruen 2 modulo 7, yaitu 23 dibagi 7, sisanya 2. Kita masuk ke teorema kekongruenan. Yang pertama, teorema 1.1. Jika A kongruen B modulo M, maka A pangkat K kongruen B pangkat K modulo M untuk setiap K bilangan asli. Contohnya, 26 pangkat 5 kongruen dengan 2 pangkat 5 modulo 6. Kita analisis dulu, pangkatnya kita abaikan dulu. Kita analisis 26 kongruen 2 modulo 6. 26 ketika 26 dikurangi 2 itu apakah 6 ini habis membagi 26 dikurangi 2. 26 dikurangi 2 kan 24. 6 habis membagi 24. Itu artinya 26 kongruen dengan 2 modulo 6. Jadi ketika dipangkatkan berapapun itu asal bilangan asli, tidak akan mempengaruhi hasil 26 pangkat berapa maupun 2 pangkat berapa. Yang penting pangkatnya itu sama dan bilangan asli, maka dikatakan kongruen. Yang kedua, teorema 1.2. Jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M. Tentukan sisa pembagian dari 26 pangkat 5 oleh 6. Bisa kita tulis 26 itu ketika modulo 6 itu berapa sih? 26 dibagi dengan 6 itu kan sisanya 2. Berarti kita bisa tuliskan 26 pangkat 5 kongruen dengan 2 pangkat 5. Itu kita menggunakan teorema yang pertama yang sama-sama dipangkatkan. 26 pangkat 5 kongruen dengan 2 pangkat 5 modulo 6. 2 pangkat 5 itu kan 32. Ininya 26 pangkat 5 itu sebagai A dan 32 itu sebagai B. Nah, kita tulis kembali 32 itu ketika dibagi 6 itu sisanya berapa sih? Sisanya kan 2. Berarti kita juga bisa tulis 32 kongruen dengan 2 modulo 6. 2 ini kita sebagai C. Berarti kan tadi kan awalnya kan A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M. Berarti kita bisa tulis 26 pangkat 5
kongruen dengan 2 modulo 6. Ini kita menggunakan teorema yang kedua. Jadi 26 pangkat 5 dibagi 6 itu sisanya adalah 2. Teorema 1.3. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A dikali C kongruen dengan B dikali D modulo M. Contoh, tentukan sisa pembagian dari 123 dikali 62 oleh 4. Di sini kita harus satu-satu dulu mencari dari sisa pembagiannya dari 123 dan 62. 123 itu ketika dibagi 4 kan sisanya 3. Berarti 123 kongruen dengan 3 modulo 4. 62 ketika dibagi 4 itu kan sisanya 2. Berarti 62 kongruen dengan 2 modulo 4. Itu 123 itu sebagai A, 3 sisa dari pembagian 123 dibagi 4 itu adalah sebagai B, 62 itu sebagai C, dan 2 sisa dari 62 dibagi 4 itu adalah sebagai D. Bisa kita tulis 123 dikali 62 kongruen dengan 3 dikali 2 modulo 4. Itu artinya kita operasikan yang 3 dikali 2-nya saja. Karena ini adalah soalnya. 3 dikali 2 kan 6. 6 modulo 4. 6 kan masih lebih besar dari 4. Berarti kita masih bisa bagi lagi. 6 dibagi 4 kan sisanya 2. Berarti 123 dikali 62 itu kongruen dengan 2 modulo 4. Selanjutnya itu ada perkongruenan linear. Jika suatu perkongruenan variabelnya berpangkat paling tinggi itu 1, maka perkongruenan tersebut dinamakan perkongruenan linear. Bentuk umum dari perkongruenan linear adalah AX, model perkongruenan itu adalah 4X kongruen dengan 8 modulo 8, 2X kongruen dengan 4 modulo 6. Kita akan menyelesaikan contoh 3X kongruen dengan 4 modulo 5. Kita tulis dulu 3X kongruen 4 modulo 5. Karena 3 tidak habis membagi 4, maka angka 4-nya ini kita modifikasi dengan cara 4, yaitu sisa hasil baginya dengan pembaginya. 4 ditambah 5 dikali berapa, yang nanti hasilnya itu 3 ini habis membagi hasil tersebut. Kita coba 4 ditambah 5 dikali 1. Itu kan hasilnya 9. 3 kan habis membagi 9. Berarti 4 ini kita bisa ganti dengan 9. Berarti kita tulis 3X kongruen dengan 9 modulo 5. 3X kongruen, kita bisa tulis lagi 9-nya ini dengan 3 dikali 3. Arti 3X kongruen dengan 3 dikali 3 modulo 5. Karena 3 dan 5 ini saling prima, maka kita bisa langsung mengkanselasi 3-nya. Berarti tinggal X kongruen dengan 3 modulo 5. Artinya solusi dari perkongruenan linear ini adalah 3 ditambah 5T, di mana T elemen anggota bilangan bulat. Yang artinya anggota-anggotanya itu kita hanya tulis beberapa saja, yaitu ada negatif 7, negatif 2, 3, 8, dan 13. Syarat dari untuk bisa menjadi solusi dari perkongruenan linear ini adalah untuk nilai X itu cari bilangan bulat positif yang terkecil. Artinya X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari modulonya. Di sini di himpunan solusinya kan berarti X-nya itu harus lebih dari 0 dan kurang dari 5. Di sini hanya ada 3.
Berarti solusi dari perkongruenan linear ini adalah 3. Kita masuk ke teorema perkongruenan linear. Teorema 2.1. Jika A kongruen B modulo M adalah sebuah perkongruenan linear dan FPB A dan M tidak habis membagi B, maka perkongruenan tersebut tidak memiliki solusi. Contohnya, ketika 5X kongruen dengan 7 modulo 15. Kita tahu bahwa FPB dari 5 dan 15 itu adalah 5. Dan 5 ini tidak habis membagi 7. Itu artinya perkongruenan ini tidak memiliki solusi. Kita cari solusinya juga tidak ada. Karena emang 5-nya ini tidak habis membagi 7. Jadi tidak usah kita cari solusinya lagi. Yang kedua itu teorema 2.2. Jika AX kongruen B modulo M adalah sebuah perkongruenan linear dan FPB A dan M itu sama dengan 1, maka perkongruenan tersebut memiliki tepat satu buah solusi. Contohnya 5X kongruen 7 modulo 12. Kita tahu bahwa FPB dari 5 dan 12 itu adalah 1, dan 1 habis membagi 12. Artinya perkongruenan linear ini memiliki tepat satu buah solusi. Selanjutnya kita akan mencari solusi dari 5X kongruen 7 modulo 12. Karena 5 tidak habis membagi 7, maka angka 7-nya kita modifikasi menjadi 7 ditambah 12 kali 4 yang hasilnya itu 55. 5 kan habis membagi 55. Berarti angka 7-nya itu kita ganti dengan 55. 5X kongruen dengan 55 modulo 12. 5X kongruen dengan, kita bisa tulis 5 dikali 11 modulo 12. Karena 5 dan 12 ini saling prima, maka kita bisa langsung mengkanselasi angka 5-nya. Jadi X kongruen dengan 11 modulo 12. Artinya solusi untuk perkongruenan linear ini adalah 11. Kita buktikan apakah 11 ini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 12. Itu benar ya, karena 11 kan memang kurang dari 12 dan lebih dari 0. Teorema definisi yang masih terkait dengan teorema 2.2. Jika FPB A dan M sama dengan 1, maka berdasarkan teorema 2.2, perkongruenan linear AX kongruen dengan 1 modulo M memiliki tepat satu buah solusi. Solusinya dinamakan inverse dari A pada modulo M dan dinotasikan dengan A inverse modulo M. Contohnya 3 inverse modulo 11. Kita bisa tuliskan X kongruen dengan 3 inverse modulo 11. Karena inverse itu adalah kebalikan, maka kita bisa tulis 3X kongruen dengan 1 modulo 11. Satunya ini kita modifikasi menjadi 1 ditambah 11 dikali 1 kan sama dengan 12. 3 habis membagi 12. Itu artinya satunya kita rubah dengan 12. 3X kongruen dengan 12 modulo 11. Kita bisa tulis lagi 3X kongruen dengan 3 dikali 4 modulo 11. Karena 3 dan 11 ini saling prima, maka kita bisa langsung mengkanselasi 3-nya. Jadi X kongruen dengan 4 modulo 11. Sehingga 3 inverse modulo 11 itu adalah 4. Teorema 2.3. Jika AX kongruen dengan B modulo M adalah sebuah perkongruenan linear dengan FPB A dan M sama dengan D, dan D habis membagi B, maka perkongruenan linear tersebut memiliki tepat D buah solusi. Contohnya 4X kongruen dengan 8 modulo 24.
Kita tahu bahwa FPB dari 4 dan 24 itu adalah 4, dan 4 itu habis membagi 8. Itu artinya perkongruenan linear ini memiliki 4 buah solusi. Dan solusi-solusinya adalah, kita cari dulu solusi yang pertama. 4x kongruen dengan 8 modulo 24. 4x kongruen dengan, kita bisa tulis 8-nya ini 4 dikali 2 modulo 24. Karena 4 dan 24 ini tidak saling prima, maka kita mengkanselasinya itu satu-satu. Kita bagi dengan 4. X dibagi 4 itu adalah X, kongruen dengan ini dibagi jadi 2, dan 24 dibagi 4 jadi 6. Berarti X kongruen dengan 2 modulo 6. Sehingga solusi-solusi yang didapat itu adalah, solusi yang pertama itu adalah 2. Untuk solusi selanjutnya kita bisa menambahkan dengan 6. 2 ditambah 6 itu adalah 8. 8 ditambah 6 itu 14. Dan 14 ditambah 6 itu 20. Karena 2, 8, 14, 20 itu kurang dari 24 dan lebih dari sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu teorema sisa Cina. Teorema sisa Cina ada 2 sistem simultan kongruensi. Tipe pertama ada 2 atau lebih kongruensi linear satu variabel dengan modulo yang berbeda. Pertama, sistem ini muncul dalam teka-teki Cina kuno seperti berikut. Temukan angka yang meninggalkan sisa 1 ketika dibagi dengan 3, sisa 2 bila dibagi dengan 5, dan sisanya 3 bila dibagi dengan 7. Teka-teki ini mengarah ke sistem kongruensi berikut. X kongruen dengan 1 modulo 3, X kongruen dengan 2 modulo 5, X kongruen dengan 3 modulo 7. Teori dibalik solusi sistem untuk tipe ini disediakan oleh teorema Riemann Cina, di mana diberikan M1, M2 dan seterusnya sampai Mr dapat dipasangkan bilangan bulat positif yang relatif prima. Maka sistem kongruensinya sebagai berikut. X kongruen dengan A1 modulo M1, X kongruen dengan A2 modulo M2, dan seterusnya sampai X kongruen dengan AR modulo MR. Memiliki solusi unik modulo M sama dengan M1 dikali M2 dikali sampai seterusnya MR, yaitu X sama dengan A1 dikali M1 dikali Y1 ditambah A2 dikali M2 dikali Y2 ditambah sampai seterusnya AR dikali MR dikali YR. Untuk memecahkan sistem, X kongruen dengan 1 modulo 3, X kongruen dengan 2 modulo 5, X kongruen dengan 3 modulo 7. Kita dapat menentukan A, yaitu A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, A3 sama dengan 3. Kita dapat memiliki solusi unik modulo, yaitu M sama dengan M1 dikali M2 dikali M3 dan seterusnya. Maka M sama dengan 3 dikali 5 dikali 7 akan menghasilkan 105. Karena kita dapat menentukan M1, M2, dan M3 itu rumusnya M dibagi M1, M2, atau M3, dan seterusnya, kita dapat menghasilkan M1 sama dengan M-nya itu 105 dibagi 3 sama dengan 35. M2 sama dengan 105 dibagi 5, 21. M3 sama dengan 105 dibagi 7 sama dengan 15. Kita dapat menentukan Y, yaitu sama dengan Y sama dengan M inverse modulo N. Atau bisa dirumuskan dengan M dikali Y kongruen dengan 1 modulo N. Maka M itu tergantung M1, M2, atau M3. Jadi 35 dikali Y1 kongruen dengan 1 modulo 3. Karena 35 dibagi 3 itu akan menyisakan 2, maka Y1 kongruen dengan 2 modulo 3. 21 dikali Y2 kongruen dengan 1 modulo 5. Karena 21 dibagi 5 itu akan menghasilkan sisa 1,
maka akan menghasilkan Y2 kongruen dengan 1 modulo 5. 15 dikali Y3 kongruen dengan 1 modulo 7. Karena 15 dibagi 7 akan menghasilkan sisa 1, maka Y3 itu kongruen dengan 1 modulo 7. Kita sekarang akan menentukan X. X itu dirumuskan dengan A1 dikali M1 dikali Y1 ditambah A2 dikali M2 dikali Y2 ditambah A3 dikali M3 dikali Y3. Jadi sama dengan X sama dengan A1-nya itu 1, M1-nya itu 35, Y1-nya itu 2. Ditambah A2-nya itu 2, M2-nya itu 21, dikali Y2-nya itu 1. Ditambah A3-nya itu 3, dikali M3-nya itu 15, dikali Y3-nya itu 1. Maka X sama dengan 157. Sama dengan 52 modulo 105. Karena 157 dibagi dengan 105 akan menghasilkan sisa 52. Selanjutnya yaitu tipe kedua. Tipe kedua terdiri dari lebih dari satu kesesuaian dalam simultan lebih dari satu variabel, di mana semua kongruensi memiliki modulo yang sama. Metode literatif untuk memecahkan sistem simultan kongruensi. Kami mengilustrasikan metode ini dengan sebuah contoh. Misalkan, kita menginginkan memecahkan sistem X kongruen dengan 1 modulo 5, X kongruen dengan 2 modulo 6, X kongruen dengan 3 modulo 7. Contoh penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan proposisi. Kongruensi pertama yaitu X kongruen dengan 1 modulo 5 menjadi X sama dengan 5T ditambah 1, di mana T itu sama dengan bilangan bulat. Lalu menyisipkan X ke kongruensian kedua yaitu X kongruensi dengan 2 modulo 6. Karena X itu sudah diketahui yaitu 5T ditambah 1, maka 5T ditambah 1 sama dengan 2 modulo 6. Kemudian dipecahkan menjadi T kongruen dengan 5 modulo 6. Dengan proposisi T sama dengan 6U ditambah 5, di mana U itu bilangan bulat. Karena X itu sama dengan 5T ditambah 1, X sama dengan 5, T-nya itu 6U dikali 5 ditambah 1. X sama dengan 5 dikali 6U akan menghasilkan 30U, 5 dikali 5 akan menghasilkan 25. Jadi 30U ditambah 25 ditambah 1. Jadi X sama dengan 30U ditambah 26. Lalu menyisipkan X ke kongruensian ketiga, X kongruen dengan 3 modulo 7. Karena X itu 30U ditambah 26, kongruen dengan 3 modulo 7. Kemudian dipecahkan untuk menentukan U kongruen dengan 6 modulo 7. Dengan proposisi U sama dengan 7V ditambah 6, di mana V itu bilangan bulat. Oleh karena itu, karena X itu sama dengan 30U ditambah 26, maka X sama dengan 30, di mana U-nya itu 7V dikali 6 ditambah 26. X sama dengan 30 dikali 7V itu akan menghasilkan 210V ditambah 30 dikali 6 sama dengan 180 ditambah 26. Maka akan menghasilkan X sama dengan 210V ditambah 206. Diterjemahkan menjadi suatu kesesuaian menjadi X sama dengan 206 modulo 210. Selanjutnya yaitu materi tentang teorema Fermat. Nah, sebelum kita ke teorema Fermat ini, kita harus tahu dulu definisi sistem residunya. Materi selanjutnya yaitu definisi sistem residu. Yang pertama itu ada pengertian residu dan sistem residu. Yang kedua itu ada sistem residu lengkap. Dan yang ketiga itu ada sistem residu tereduksi. Dan yang pertama itu ada definisi residu. Definisi residu di sini yaitu sisa dari pembagian, di mana X kongruen Y modulo M, maka Y-nya itu adalah residu dari X modulo M.
Dan yang kedua, definisi sistem residu atau himpunan dari residu. Ada dua, yaitu yang pertama itu ada sistem residu lengkap dan yang kedua itu sistem residu tereduksi. Himpunan X1, X2 dan seterusnya sampai XM itu disebut sistem residu lengkap modulo M. Jika dan hanya jika untuk semua Y lebih besar sama dengan 0 dan Y kurang dari M, terdapat XI unik dengan I lebih dari sama dengan 1 dan I ini kurang dari M. Sedemikian sehingga Y kongruen XI modulo M atau XI kongruen Y modulo M. Y ini melambangkan residu dan XI itu melambangkan sistem residunya. Yang kedua yaitu sistem residu lengkap. Di sini memiliki contoh himpunan A memiliki 6,7,8,9. Apakah merupakan sistem residu modulo 5? Nah, kita tuh harus tahu dulu bahwa sistem residu ini adalah himpunan X1, X2 sampai dengan XM. Kita kan tahu nih yang harusnya kan modulo 5. Nah, sedangkan di bagian A ini tuh elemennya itu hanya anggotanya tuh ada 4. Maka A ini bukan sistem residu modulo 5 karena untuk M kongruen 5 harusnya itu kan XM kongruen dengan X5, sedangkan yang A ini kan himpunannya itu memiliki X4, jadi tidak kongruen. Nah, contoh yang kedua yaitu yang B ada 6,7,8,9,10. Apakah merupakan sistem residu modulo 5? Nah, untuk setiap Y itu lebih dari sama dengan 0 atau Y kurang dari 5, terdapat XI unik dengan I lebih besar sama dengan 1 dan I ini kurang dari 5. Sedemikian sehingga Y kongruen X1 modulo 5 atau X1 kongruen Y modulo 5. Jadi di sini tuh secara elemen itu kan kita udah pas ya, ada 5 nih. Tapi kita cek dulu apakah itu merupakan sistem residu modulo 5. Nah, kita cari dulu bahwa X1 kongruen Y itu kan berarti 10 kongruen 0 modulo 5, 6 kongruen dengan 1 modulo 5, 7 kongruen 2 modulo 5, 8 kongruen 3 modulo 5, dan 9 kongruen 4 modulo 5. Jadi di sini tuh sudah terbukti. Dan yang ketiga itu ada sistem residu tereduksi. Definisi sistem residu tereduksi itu himpunan X1, X2 sampai XK itu disebut sistem residu tereduksi modulo M jika dan hanya jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu A, XI atau anggota dari himpunan yang saling prima yang FEB-nya itu adalah 1. Nah, yang B-nya itu ada XI tidak kongruen XJ modulo M untuk setiap I tidak kongruen dengan J atau anggota-anggotanya itu dari himpunannya tidak kongruen. Nah, yang ketiga itu ada C. Q atau bilangan Q ini harus saling prima dengan M kongruen 1 atau FPB-nya itu adalah 1. Maka Q ini kongruen XI modulo M atau salah satu dari anggota himpunan. Nah, contohnya yaitu himpunan A memiliki 1,5. Apakah merupakan sistem residu tereduksi modulo 6? Kita memakai cara yang 3 syarat itu. Yang pertama ada A itu bahwa 1,6 itu
FEB-nya 1, jadi memenuhi. Nah, dan 5,6 itu FEB-nya itu adalah 1, jadi memenuhi juga. Yang keduanya itu yang B, 5 tidak kongruen dengan 1 modulo M. Nah, yang C ini 7,6 FEB-nya itu adalah 1. Nah, 7 ini tuh harus kongruen dengan salah satu anggota si A modulo 6. Nah, kita bisa juga dengan cara lain, yaitu 11 dan 6 FEB-nya itu adalah 1. Nah, yang 11 ini juga harus kongruen dengan salah satu anggota si A modulo 6 juga. Nah, yang cara lain ada lagi yang 13 dan 6 FEB-nya itu sama aja 1, karena kan 13 sama 6 itu kan saling prima, jadi harus kongruen dan salah satu anggota si A modulo 6. Selanjutnya yaitu teorema Fermat. Teorema 2.1. Jika A dan B ini saling prima adalah 1, maka residu terkecil modulo M dari barisan A atau kelipatan A, 2A, 3A, sampai M-1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, sampai M-1. Misalkan terdapat barisan kelipatan 4, di sini tuh ada 4, 8, 12, 16, 20, 24. Nah, residu terkecil modulo 7 dari barisan di atas itu adalah 4 kongruen 4 modulo 7, 8 kongruen 1 modulo 7, 12 kongruen 5 modulo 7, 16 kongruen 2 modulo 7, 20 kongruen 6 modulo 7, dan 24 kongruen dengan 3 modulo 7. Residu dari barisan bilangan kelipatan 4 tadi itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, karena merupakan permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka hasil kali barisan juga kongruen dengan modulo 7. Nah, di situ kan ada bagian yang sebelah kiri, dan itu sebelah kirinya itu adalah himpunannya itu barisan bilangannya. Sedangkan yang sebelah kanan ini itu adalah residunya. Maka 4 pangkat 6 itu dikali 6 faktorial. Nah, residunya itu 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 modulo 7 itu sama aja dengan 6 faktorial modulo 7. Karena 6 dan 7 ini sama aja bilangan prima, jadi hasilnya yaitu 4 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Selanjutnya yaitu teorema Fermat 2.2. Nah, bahwa jika P suatu bilangan prima dan ada bilangan A dan P yang saling prima sama dengan 1, maka A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Nah, contohnya yaitu kita ambil dari contoh sebelumnya aja ya. Bahwa kita ketahui A-nya itu sama dengan 4, P-nya itu sama dengan 7, dan 4,7 ini itu adalah saling prima, maka FEB-nya itu adalah 1. Nah, jadi 4 pangkat 6 itu kan sama dengan 496. Itu tuh bisa kita 4 kali 4 sampai 6 gitu kan. Nah, jadi 4096 ini sama dengan, itu adalah hasil kali dari 7 kali 585. Nah, itu sama dengan 1, itu adalah sisa dari kali yang 7 kali 585 itu. Nah, jadi
4 pangkat 6 ini kongruen dengan 1 modulo 7. Selanjutnya yaitu teorema 2.3, bahwa jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen dengan A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Nah, contohnya itu misal A sama dengan 8, P-nya itu sama dengan 3, maka untuk 8 pangkat 3 itu kongruen dengan 3 modulo 8. Maka kita buktikan bahwa 8 pangkat 3 ini adalah 512 kongruen dengan 3 modulo 8. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.